Welcome to Life with No Filter podcast dengan gue Andres WB as your host. Now let's welcome our amazing guest. Sit back and enjoy. Halo guys, selamat datang di podcast Life with No Filter. Hari ini gue bersama guest, bisa dibilang senior gue. Karena senior gue di dunia perweddingan. Kayak high school. Kayak high school ya. Oke, kenalin, dia pasti udah banyak kenal kalau di dunia wedding, yaitu Ivan Mario. Halo. Halo, Ko Ivan. Halo. Apa kabar? Baik. Sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk jagain anjing. Jagain anjing. Terus nyoba nanam-nanam di rumah. Oh, ikut ini menjadi botanis. Penasaran aja sih, iya. Tapi penasaran aja. Jadi kayak di rumah gue ada hidroponik ya ada, ya pohon-pohonan ada yang dikonsum, yang tanaman hias juga ada. Ya gue coba-cobain aja. Terus gimana progresnya? Suka? Suka lihat aja, nggak suka rawat kelihatannya gue. karena gila, planting tuh ternyata susah ya. Okay. Kayak setiap tanaman tuh butuh lu butuh pengetahuan tentang si tanaman itu sendiri. Jadi lu mesti tahu cara ngerawatnya gimana. Beda-beda, nggak bisa lu main siram satu kali tuh semuanya lancar gitu, enggak. Oh nggak gitu ya? Enggak, beda-beda. Gue pikir kayak gitu soalnya. Gak bisa men, ada yang nggak suka matahari, Okay. ada yang nggak suka angin. Ada yang nggak suka angin? Iya, Okay. ada yang nggak suka daunnya disiram, jadi siram ke tanahnya, so many lah. Oh, that's tricky. Iya, That's jadi tricky. aneh-aneh. Alright, so gue mau ngomongin sebenarnya Ko Ivan adalah wedding photographer. Iya. Udah sekitar 13 tahun, benar gak sih? Lebih. 14 ya? Yes, this year. Bahkan 14 tahun di year. Iya. Alright, 14 tahun bertahan di dunia wedding photography. Sampai akhirnya bisa dibilang karena pandemi ini, industrinya lumayan agak terberhenti. Iya. Benar kan? Iya. Nah, tapi gue mau flashback dulu nih. Ko Ivan awal mula aja wedding photographer tuh gimana? I mean, apakah dari awal terjun di fotografi langsung kayak gue mau di wedding? Apakah pernah coba-coba yang lain? Iya, kebetulan enggak. Dulu gue berangkat dari produk sebenarnya. Okay. Karena gue kerja di graphic design. Okay. Terus gue juga belum kenal fotografi waktu itu. Gue waktu itu kebetulan kuliah information system. Eskom, sarjana komedi jadinya. Terus akhirnya gue kerja kebetulan semester akhir di kayak perusahaan graphic design as a project manager. Terus kebetulan mereka butuh buat portfolio, jadi butuh kamera untuk fotoin produk-produknya. Nah kebetulan bokap gue emang hobi foto, jadi dia tuh dari dulu suka kamera. Ya jadi gue pinjam, gue minta ajarin, gue mulai foto. Terus gue mulai ngerasa kayak, ini kok lucu ya ini barang ya gitu ya. Umur berapa tuh kok? Sorry. Semester akhir kuliah. Oke. Itu umur berapa ya? Semester akhir ya. 21 long time ago. Long time ago. Jadi dari situ, terus gue mulai kayak jadi suka freestyle, ambil kameranya sambil foto-foto, sampai gue menemukan bahwa, wah motretin orang atau yang sesuatu yang bergerak itu jauh lebih menarik gitu. Karena gue juga orangnya kebetulan pecicilan. Jadi ya semenjak itu, kebetulan bokap gue ada sempet fotoin temennya wedding, jadi gue minta ikutan. Di situ juga gue kayak pertama kalinya kayak very interest with the camera gitu. Alright. The photography wedding. Berarti dari awal ikut yang bokap bantuin, and dari situ interest photography wedding. Iya kebanyakan. Jadi kayak gue nyari-nyari kayak siapa yang mau merit gitu. Kayak ayo ikutan gitu gue fotoin. Alright. Dari situ Ko Ivan vendor pertama langsung join Axio or gimana? Iya, gue sempat buka studio foto sebelumnya. Tapi dulu namanya garasi foto, bikinnya sama kayak gini lah kurang lebih di garasi. Ini lebih bagus, ini living room. Kalau gue di garasi dulu gue kasih nama garasi foto. Jadi startingnya dari sana. Tapi di situ gue cuman fotoin sebenarnya lebih ke portraitor gitu. Cuman abis itu gue ketemu sama si David, terus ngobrol, terus akhirnya jadi join di Axio deh. Gitu. Oke. Terus apa yang Ko Ivan suka sih dari wedding photography? Apa ya, it's about love story ya. Jadi kayak it's about kayak orang dari preparation yang nggak cuman preparation yang menurut gue secara persiapan nikah aja, tapi kayak mentality as a couple gitu-gitu tuh lumayan interest me untuk kayak lihat the story and capture it on the camera. Karena kan banyak kan hal yang lu lihat di mata sama yang lu lihat di kamera itu kan two different thing lah. Of course. Gitu. Jadi ya gue sampai hari ini basically kalau misal gue mau motret wedding itu tuh kayak ada sesuatu yang bisa gue sendiri bawa pulang ke rumah karena karena lu belajarin new culture, lu belajarin
lu penasaran kayak gimana sih nih orang kok bisa suka sama yang ini, asal mulanya dari mana sih gitu. Kayak gitu-gitunya bikin gue penasaran gitu. At the end of the day kan biasanya kalau semakin kenal, semakin dalam, lu semakin mempelajari the whole family, keluarga. Nah itu yang menurut gue sangat menarik untuk sampai hari ini gue masih tetap kayak enjoy dengan apa yang gue kerjain gitu. Oke, jadi Ko Ivan selain motret juga sebenarnya lumayan deep through untuk melihat bagaimana couple itu berinteraksi sampai chemistry dan lain-lain, bagaimana dia bisa sayang sama orang ini. Alright, so talking about it, gue mau gali lebih deeply lagi. Jadi makna pernikahan bagi Ko Ivan itu apa sih? It's a one way ticket. Menurut gue, jadi bukan kayak tiket yang bisa lu refund. Buat gue pernikahan tuh one way ticket. Makanya ya gue gak tahu ya, setiap orang beda-beda mungkin ya. Yes. Tapi kalau buat gue personally, it's a one way ticket. Satu kali pergi, lu gak bisa balik lagi udah ini kayak gitu. Jadi better you check everything dari awalnya, kayak bawa bagasi apa aja lu sebelum lu menikah gitu. Nah itu yang menurut gue lebih penting untuk kayak di ngomongin sebelum kita masuk ke sebuah pernikahan. Tapi marriage itself menurut gue it's something yang ada hubungannya sama komitmen sih. Hubungan dengan komitmen. Iya. Oke, Ko Ivan udah berkomitmen di pernikahan sudah berapa lama nih? Sama Ci Helen? Good question ya. Gue menikah udah berapa lama ya? Wait. This is the year 11, ke 11 tahun. Ke 11 tahun. Dan dikaruniai oleh 2 orang putri. 2 putri sekarang. 2 putri sekarang. Oke. Terus selama 11 tahun ini apa sih yang Ko Ivan pelajarin dari kayak ada gak sih satu garis merah? Oh ini nih kunci pernikahan supaya bisa langgeng gitu. Atau supaya bisa, soalnya kalau gue liat Ko Ivan ya di sosial media, kayak I can see that you love your wife and your family that so much gitu. Even though kayak masih sering post selfie together, kayak kita masih nyebut kayak ini pacaran. Dan gue gak, to be honest, gue gak bisa gue gak lihat itu di banyak orang sebenarnya, to be honest. Nah makanya dulu gue penasaran pengen tahu kayak dari Ko Ivan sendiri, apa tuh garis merahnya sih sehingga pernikahan bisa seperti itu? Mungkin kalau gue bilang apa yang lu liatin, ya maksudnya banyak orang sering bilang kayak apa yang lu, jangan terlalu percaya apa yang lu lihat di sosial media kan gitu kan ya. Tapi menurut gue kalau misalnya ya it's a good thing kalau if you get the positive vibes. Tapi buat gue itu semua it's about like maintaining. So it's not a end result. Menurut gue yang lu lihat tuh sebenarnya it's a part of my maintaining journey with my family, with my wife, with my kids gitu. Karena marriage is all about menurut gue maintaining ya. Bukannya abis lu married terus udah lu nggak maintain apa-apa. Banyak hal yang lu harus maintain di pernikahan gitu. Nah itu yang coba gue usahain untuk gue selalu enjoy di perjalanan gue. Di momen-momen anak gue sekarang SD, istri gue masuk mungkin ke kita udah sama-sama udah kepala 3 kayak gitu. So that kind of moment yang gue coba untuk belajar lagi dan maintain dan bikin sesuatu hal yang baru supaya pernikahan kita tuh jadi menarik buat kita sendiri gitu, bukan buat orang lain. Terus yang perlu di maintain kira-kira apa aja sih? Banyak banget man, banyak banget. Top 3 or top 5 deh? You cannot stop learning about your daughter dan your wife especially ya menurut gue. Lu gak boleh berhenti belajar lah, pelajarin mereka yang satu. Top 3 ya, ngomong top 3. Top 3 boleh. It's not about me, it's about them kalau gue. Terus I have to keep learning about them juga. Satu lagi it's about sacrifice sih kalau menurut gue. Iya sebenarnya semuanya sama sih. Sacrifice. Maksudnya sacrifice seperti apa? Karena it's about family ya. Jadi buat gue priority, you have to set up your priority very right in the first time. Kayak misalnya dalam pernikahan tuh, kalau lu tanya sekarang ibaratnya gini nih, kalau priority kayak apa sih? Misalnya kalau tiba-tiba, gue pernah bilang sama istri gue, if you say it like pekerjaan gue membuat family kita jadi berantakan atau menurut lu jadi kurang enak misalnya, terus tiba-tiba dia suatu hari bilang, lu berhenti foto deh gitu. I think pernikahan kita jadi ini gara-gara foto lu. I think I will quit. Oh really? Ya. Ya karena gue put my first priority gue ya family gitu, my wife and my kids. Jadi kalau pekerjaan gue taruh justru di nomor ketiga. Pekerjaan nomor 3? Iya pertama Tuhan, kedua istri gue, ketiga anak-anak, dan keempat baru pekerjaan. Itu yang selalu gue pegang. Jadi it's more easier buat gue untuk ngambil keputusan pada saat gue tahu prioritasnya kayak apa. Ya segitu besarnya sacrifice yang gue taruh karena buat gue ini sangat penting gitu. But di selama 11 tahun pernikahan dan pekerjaan sebagai wedding photographer dan tentunya gue ada pengalaman a bit in wedding photographer dibanding Ko Ivan lah. I know the schedule is very packed. You have to fly everywhere right. Dan harus kesana kemari dan sekali pergi bisa
Maybe kalau Ivan kalau aku denger bisa bulanan pergi. Lumayan. Iya kan, bener kan, sekali ke Europe sebulan gitu, nggak nanggung-nanggung kan. Iya. And then gimana caranya supaya apakah istri itu bisa benar-benar kayak oke, gue ngerti ini, atau gimana cara komunikasinya ke istri kalau gue bakal pergi loh sebulan? Ya sebenarnya 3 to 4 years ago, the schedule is quite crazy ya. Yeah. Kayak gue bilang kayak tahun lalu aja gue masih kayak ada 14 trip ke luar negeri. Sih. Jadi kayak itu gue hitung masih yang overseas bukan yang domestic. Yeah. I think we have to keep communicating sih menurut gue. Waktu itu juga nggak bilang easy, nggak bilang gampang karena gue bisa dalam 1 bulan cuman kayak 2-3 hari di rumah. Yes. Which is gue tau persis istri gue tuh sering nyentil-nyentil. Aku ngerasa kayak single parent nih gitu. Nyentil-nyentil pokoknya sering banget ya nyentil-nyentil that moment, that year gue inget banget. Tapi ya gue selalu kayak komunikasiin ke dia bahwa hey, I mean like you also important buat gue. Karena kan kelihatannya jadi seolah-olah kalau that time ya, kalau kita ngomongin that time, seolah-olahnya jadi pekerjaan jadi jauh lebih penting dibanding keberadaannya istri gue dan anak-anak gitu. Makanya dia jadi sampai ngerasa kayak gitu. Nah, ya itu yang gue rasain dulu. 2-3 tahun kemarin sih ya lumayan struggling. Bukannya dibilang gampang. Karena di saat lu ngerasa lu kurang spend time, malah lu ninggalin lebih banyak gitu. Malah lu jadi kayak bukannya, karena situation, karena pekerjaan. Kalau lu tahu di wedding photography kan kita masuk by schedule. Bener banget. Jadi begitu schedule masuk kan lu gak bisa kayak, wah gila ternyata penuh ya gitu. Iya bener banget. Terlanjur penuh ya penuh aja. Tiba ada gitu. di kalender gitu kan. Tiba-tiba nongol aja iya, di kalender bener. gitu. Dan gue gak bisa juga kayak bilang ke orang sales bahwa setiap kali lu mau masukin schedule nanya gue dulu. Gak itu bisa. juga kasihan kan orang yang kerja. Jadi kayak ya organik gitu keluarnya kayak gitu. Sampai satu titik kayak gue selalu ngerasa gue gak bisa terus-terusan kayak gini. Nah jadi yang gue lakuin emang udah 2-3 tahun terakhir adalah nge-build gimana caranya supaya gue bisa bekerja lebih sedikit. Tapi dengan penghasilan yang mungkin kurang lebih sama. Tapi gue punya banyak waktu buat anak-anak dan istri gue. Nah, that's my goal. Oke. Ya, nah kesitulah yang gue tuju gitu. Jadi ibarat gini, selama 3-4 tahun, 5-6 tahun yang kemarin yang super sibuk itu sebenarnya I'm going with a mission. Jadi ya gue udah tahu nih gue mau ke sana. Biarpun ya that year it's very struggling, gue tahu it's very stressful. Tapi gue tahu persis kayak 3-4 tahun yang lalu itu gue ngerasa kayak gue bakal ke sana gitu. Gue bakal ke schedule yang gak akan kayak gini lagi. Dengan kondisi-kondisi gitu. Makanya gue banyak setup something else dan melakukan beberapa side hustle untuk kayak mengatasin masalah gue gitu. Oke. And then kalau biasanya kan kalau after trip ya kan, apalagi udah sebulan gitu, pasti burn out ya sih? Kayak pasti baterainya berkurang lah. Bener kan? Begitu sampai di rumah, ya kan? And then misalnya 2-3 hari harus spending time with family. Terus kapan istirahatnya? Justru that moment gue ngerasa malah kalau gue ke rumah tuh gue ke recharge malah kebalikannya. Jadi emang that time tuh gue kayak jarang banget hang out. Ya makanya kalau orang kayak ngumpul-ngumpul ya itu udah out of my league lah gitu. Kayak that moment kayak gue ngerasa kayak gue udah gak perlu lah kayak pergi. So I recharge myself waktu gue ada di rumah. Ya gitu. Jadi kebalik-balik ya. Makanya setiap orang beda-beda sih. Bener. Tapi kalau buat gue personally waktu gue ada di rumah, I feel recharge. Main sama mereka ya, I feel kayak apa yang gue lakukan berbulan-bulan di luar tuh jadi worth it rasanya gitu. Even though it's just 2 or 3 days, kayak itu benar-benar recharge banget. Untuk main bersama anak, ketemu istri, gitu. So, gue pengen nanya kayak, kan kalau Ivan bilang dari pernikahan itu maintaining itu penting. So sebenarnya ada ritual atau ada kebiasaan apa sih bersama istri yang kayak sama Ci Helen yang kayak ini kebiasaan yang harus gue lakuin buat maintainingnya supaya bagus. Iya, kalau dulu sebelum PSBB ya. Kalau dulu sebelum PSBB tuh gue selalu mengusahakan kayak setiap jadi kalau kita ngomong garis besarnya dulu. Boleh. Setiap 1 tahun itu gue pasti udah planning satu kali holiday with family, which is with my daughters, and 1 kali getaway with my wife. Itu gedenya. Which kan butuh budget ya. Gak mungkin maunya sih lebih sering cuman butuh budget. Getaway with your wife berarti cuma 2 aja? Berdua aja. Another honeymoon lah, berdua. Jadi setiap tahun tuh kita selalu planning pergi sekali, 2 kali. 2 kali, 1 sama anak-anak sama 1 sama istri gue. Itu pun kita masih ngerasa kurang sebenarnya. Jadi kita kadang-kadang suka colong-colongan. Yuk pergi lu ke steward getaway lagi kemana gitu. So it's good. Yang daily biasanya setiap minggu gue pasti pergi sama istri gue juga berdua. Setiap minggu at least 1 kali gue akan usahain bisa pergi sama dia. And 1 kali sama anak-anak. Ya sama, jadi dikecilin aja. Yang ada yang gede aja yang saya kecilin. Jadi mainnya mall. Mainnya mall, nonton gitu. Tapi seenggaknya ya berdua. Karena waktu
lu pergi sama anak-anak tuh kan beda. Karena waktu lu pergi sama anak-anak yang lu entertain kan anak-anak, bukan istri lu. Bener. Istri lu juga entertain anak-anak. Yeah. Jadi gue ngerasa istri gue perlu waktu berdua juga with me untuk I can entertain her gitu. Yeah. Jadi ya kayak kurang lebih kayak gitulah Yeah. formulanya. Oke, so Yeah. emang bener-bener harus nyediain waktu buat istri juga, buat anak juga. Iya. So iya. alright, so it's kind of hassle. Lumayan. Hassle. Oh, kalau dikecilin lagi, Hah? gue jadi ingat kalau lu nanya, kalau dikecilin lagi tuh kalau ke daily-nya. Iya, dailynya. Basically in the morning pagi Yeah. gue biasain karena kebetulan emang pekerjaan kita ya fotografer kan waktunya kalau kita lagi nggak misalnya kayak lagi nggak foto nggak terlalu pagi lah mulainya, bukan kayak jam orang kantor. Ya. So biasanya setiap pagi gue pasti duduk berdua sama istri gue setelah Okay. anak-anak sekolah, gue duduk sebentar paling cuma 15 menit 20 menit. Nanya yang kadang-kadang hal-hal yang kita emang juga udah tahu. Contoh kayak hari ini lu mau ngapain? Gitu. Okay. Terus juga nanya, lu mau ngapain hari ini? Padahal kemarin mungkin malamnya ditanya. Nah malamnya basically setelah anak-anak tidur, biasanya gue tanya lagi pertanyaan yang sama. Besok mau ngapain? Terus dia juga bakal nanya, besok lu mau ngapain? Nah sedangkan jawaban itu sebenarnya paginya lu udah tahu. Iya. Tapi it just like something menurut gue part of the maintaining yang tadi gue bilang. Oh. Supaya to keep us kayak connected and have the chemistry dan tahu ingetin lagi bahwa hey we going somewhere. Oke. Iya. So bisa dibilang berarti Ko Ivan dengan Ci Helen dengan 11 tahun pernikahan, you are grow in love, right? Grow in love ya. Kata-katanya tuh ini loh apa sangat tricky grow Sangat in love. tricky, oke. So how do you define it? 11 tahun ya. Iya. Yang lu gedein itu menurut gue bukan kalau love menurut gue udah ngomongnya apa ya kayak udah emang forever kali ya. Jadi Yes. dari pertama kali lu ketemu dia, menurut gue kayak jadi kalau lu tanya gini, apakah gue lebih mencintai dia sekarang ketimbang waktu dulu gue pacaran atau waktu gue married? Iya. Mungkin kalau gue boleh jawab jujur is equally aja, Equally kayak aja. sama gitu, Iya. sama yang gue rasain dulu sama sekarang. Gue nggak bisa bohongin kayak bilang kayak, oh sekarang gue jadi lebih cinta sama dia juga kayaknya klise banget. Tapi yang lebih you work itu lebih apa ya? Hal-hal yang sifatnya ya tadi yang kayak tadi gue bilang lebih sifatnya maintaining. Jadi yang gue enjoy itu sebenarnya riding this family life with her and my daughters. Yeah. Try to enjoy more. Try to enjoy more. Karena during to marriage kalau lu tahu kan pasti banyak question, ya gak? Oh ya? Iya dong. Seperti apa nih Lu udah question? married belum? Belum makanya. Oke. Makanya gue nanya banyak kan. Karena gue tuh Gue belum married. pacaran indah lah, lu ngomong pacaran indah. Berapa tahun? Berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Pacarannya oke, indah. Abis married juga indah. Oke. Setelah married, I think I remember 1,5 tahun pertama tuh gue kerjanya berantem. Ya? Terus gitu karena ya figure it out kayak satu sama lain kayak gila ternyata kok bedanya gini bener gak ya, ini gini bener gak gitu. Kayak too many question. Tapi thank God kita bisa lewatin setelah 1,5 tahun. Tapi during the process is actually it's about stretch your capacity. Oke. Iya, jadi kayak capacity untuk kayak live together, gitu. Jadi kayak gue tanya, kalau lu tanya sekarang kayak banyak gak hal-hal yang berubah? Yes. Banyak, tapi kalau gue pikir-pikir yang berubah ya gue sama dia berubah sendiri, gue berubah sendiri, gitu. Oke. Karena banyak banget hal ekspektasi yang tadi gue pikir di awal-awal pernikahan, sampai hari ini pun gue juga belum ketemu jawabannya. Like what? Ya mysterious love things lah, kayak contohnya kayak misalnya nih istri gue, contoh aja ya. Contoh. Istri gue gampang marah gitu ya. Yeah. Ya sampai hari ini dia gampang marah gitu. There's no such thing kayak lu bilang kayak tiba-tiba, oh iya semenjak kita menikah kita makin cinta jadi dia berhenti marahnya lebih berkurang. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Jadi marahnya sama, equally, bahkan mungkin lebih gak sabar. Tapi ya kitanya jadi lebih belajar untuk enjoying the ini dan kita ngerasa kayak, oh pengertiannya jadi lu perluas gitu. Gitu. Alright. Jadi ya gue gak bisa bilang istri gue berubah. Mungkin ya dia lebih ngerti gue lebih ngerti dia, intinya gitu aja. Sebenarnya stress di capacity buat saling ngerti. Saling ngerti. Buat betul. saling ngerti. Oke. Iya. Selama 11 tahun ada toughest moment gak sih Ko Ivan? Early married sih. Early married. Ya waktu awal-awal yang tadi gue bilang itu 1,5 tahun gue berantemnya udah gak karu-karuan. Questioning your marriage juga sempat kayak awal-awal kayak ini bener gak sih married? Itu udah ada kayak anak gini? belum tadi? Udah anak 1. Nah justru itu kan transition semua tuh. Oh. Ya kan tuh transition semua. Kebetulan gue abis married gue gak nunggu lama tiba-tiba istri gue punya anak. Hamil. Iya. Jadi ya hormonnya berubah. Anak keluar. Jadi kayak terus di saat yang sama gue juga waktu itu foto juga lagi semangat-semangatnya. Yeah, Jadi kayak everything kayak come out one time lah gitu. Iya. Alright. Terus Ko Ivan, kan kalau
gue ya jadi wedding photographer sering ditanya sama orang yang bukan di dunia wedding kayak, lu kan sering lihat couple nih, ya kan? Lu bisa nebak gak itu couple bakal awet apa enggak? Atau lu bisa nebak gak? Kayak ini pura-pura nih sayangnya gitu. Iya, Kalau iya. itu pertanyaan, kalau kan pernah dapet pertanyaan seperti itu gak? Pernah. Answernya apa? Biasa gue gak jawab. Gak jawab? Gue gak jawab. Karena biasanya gitu, ya lu gak kenal maka lu gak sayang kan. Jadi kayak, ya andai kata pun gue tahu this is going somewhere, yang menurut gue kok kayak rada-rada aneh, biasanya gue gak ngomongin. Justru kalau yang menarik-menarik, yang maksud gue kayak it's a positive vibe, biasa gue ngomongin. Tapi kalau yang berbentuknya mungkin lebih ke negatif, atau mungkin kita tahu dia dijodohin lah. Oh, you know the atau, background story ya, maksudnya. Udah tahu lah the background story, dan kebanyakan emang kapal-kapal kita tuh cerita macem-macem. Oh ya, exactly. Sampai kayak tiba-tiba mertuanya gak setujuin lah gitu-gitu, kadang-kadang kita tahu, biasa kita keep. Jadi kayak justru kita pengen, apalagi as a wedding photographer, we support their marriage. Of course. Bahkan melalui momen-momen yang kita lagi lakukan dan journey waktu kita dikasih kesempatan buat kerja sama mereka, justru menginspire mereka untuk kayak keluar dari ya mungkin hal-hal yang tadinya sifatnya paksaan lah, atau kayak terpaksa, apa tuh namanya, ya abis gimana terlanjur gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi ya we try to twist untuk sesuatu yang jadinya lu bisa ride enjoy the ride lah gitu. Enjoy the ride. Yeah. Alright. So, Ko Ivan dengan 2 putri sekarang, ya kan udah SD semua ya? SD. Udah SD semua ya? Iya. Terus gimana sih Ko Ivan rasanya kayak menemani mereka perjalanan dari kecil, dari bayi, dari lahir dari bayi sampai SD gini, kayak apa sih struggle-nya dan happiness-nya itu apa tuh mempunyai anak gitu? I think karena gue tuh kebetulan waktu gue raise my kids, gue kan juga belajar dari gimana cara parents gue ngebesarin gue. Dan gue juga coba mempelajari gimana caranya parentsnya si Helen, istri gue, raised by her parents gitu. Jadi kayak gue pelajarin dua-duanya. Dan ada beberapa hal yang emang kita udah ngomongin, ada hal-hal yang kita udah taruh garis besarnya kayak kurang lebih kita mau ngajar anak kayak gini nih gitu. Tapi emang ternyata planning ya planning. Kenyataannya kan gak segampang itu. The only thing yang gue tahu sekarang, karena anak gue kan baru SD. Anak gue kebetulan yang si paling gede tuh udah mau masuk preteen. Which is setelah gue pelajarin, gue baca-baca, preteen itu is all about like hormone. Alright. Changing hormone. So it's more challenging intinya kayak gitu. Nah intinya gitu, dari from time to time lu gak bisa pakai satu metode yang sama. Buat gue gini, buat gue setiap waktu atau ya anggaplah setiap tahun ya, ada harus something yang lu pelajarin yang baru tentang anak-anak lu, secara kebiasaan, secara habit, dan secara macam-macam gitu. Nah itu yang gue berusaha enjoy, dan gue gak berusaha untuk komplain. Karena kalau gue berusaha untuk komplain, gue bisa aja bilang kayak, nih baru gini beda lagi, ganti lagi. Gitu. Jadi kayak gue coba berusaha untuk kayak sekarang ini gue udah tahu nih dia mau preteen kan, udah 10 years old gitu ya. Mungkin 1-2 tahun lagi udah dapat period gitu. Ya gue juga udah siap-siap gitu. Istri gue juga udah mulai sering, lu kalau marah mesti lebih ngertiin kalau dia punya up and down. Kadang-kadang gue kalau lagi gak sabar juga gue jadi marah-marah aja. Tanpa memperhatikan perasaan mereka gitu. Ya itu yang gue lagi mulai pelajarin. Nah kalau lu tanya arti anak-anak buat kita ya sekarang ya for everything. Karena ya keberadaan mereka itu juga bawa warna buat kita. And as a parent sometimes lu jadi ngelihat kayak nggak tahu ya, kalau buat gue tuh gue selalu bagi jadi 3. Waktu kita hidup satu yang namanya dependence. Jadi waktu lu kecil lu dependence. Jadi lu kalau ada apa-apa lu minta sama orang tua lu, minta uang jajan minta sama orang tua lu, nangis lapar nangis, minta teriak gitu ya. Tapi lu nggak bisa beli atau lu nggak bisa cari sendiri. Yang kedua, nanti lu kalau kita udah kuliah, udah cari kerja gitu ya, itu namanya dependence. Independence. Jadi lu freedom, punya freedom untuk lu bisa pesan Gojek sendiri lah, lu bisa makan yang lu mau, lu bisa beli baju yang lu suka gitu. Nah buat gue tapi yang paling susah, yang menurut gue paling challenging dan paling enjoyable tuh yang ketiga, namanya interdependence. Interdependence itu adalah dimana kita lebih senang membahagiakan orang lain daripada bahagiain diri kita sendiri. Nah untuk di stage ini nih gampang-gampang susah. Karena ya ada yang bilang kapan guanya gitu, kapan me time-nya gitu. Tapi gue selalu belajar kayak untuk kayak berada di posisi ini, bahwa kebahagiaan istri gue sama anak-anak gue tuh jauh lebih penting daripada kebahagiaan gue sendiri gitu. Justru karena mereka bahagia gue jadi happy gitu. Nah itu yang gue selalu kayak try to put in my mind sama di apa yang gue lakukan gitu. Jadi balik ke sacrifice tadi ya? Iya. Talking about parenting nih, Ko Ivan. I mean, Ko Ivan tuh sebenarnya mikirnya itu kayak gue mau punya
anak cowok nih. Soalnya kan dua putri nih. Kadang kan biasanya kalau cowok kayak gue pengen punya anak cowok nih gitu. Is it that important for you or kayak it's just okay? Pas awal-awal begitu, I don't know, maybe pas lahir anak kedua cewek lagi apa mikir kayak gue pengen nambah lagi nih cowok or gimana? Oke aja menurut gua, kayak It's the same apalagi for you. era sekarang, Yeah. lu lihat banyak women's power, Yeah. ya kan, girls power Yeah. gitu. Jadi menurut gua they equally right now. Beda Oh, yeah. sama mungkin zaman bokap nyokap kita ya, zaman dulu. Yeah. Cowok itu penerus usaha lah, apa yang bisa lebih sayang orang tua lah, Yeah, bahaya yeah. you know. Yeah, ya. benar, exactly. Banyak banget orang suka ngomong kayak gitu. Cuma buat gua sekarang sama aja. Yang penting lu mau cewek, mau cowok, mau cewek, yang penting lu bisa ngerawat anak lu, bisa kasih mereka good character. Yeah. I think mereka bakal grow setaf jadi seseorang, bukan gara-gara gender gitu. Ya, gender. Iya. Alright. So, and then mempunyai dua putri, I think it's tricky. Enggak tahu. Ini di apa ya? Bagi aku ya. Iya. Karena aku ada adik cewek, ya kan. Terus entah kenapa sering overthinking sama kayak ntar dia punya pacar gimana ya gitu and something like that, kayak apakah nanti cowoknya bisa treat dia dengan baik dan lain-lain. I mean Ko Ivan ada pernah pikiran kayak gitu gak sih, dan gimana caranya nanemin ke dua putri Ko Ivan kayak udah mulai belum kayak nanti kira-kira kalau punya cowok gini kira-kira yang pritin nih misalnya, ada gak mulai nanemin kayak gitu? When you talk something about how to suggest to your daughter tentang sesuatu di masa depan, buat gua itu sama kayak lu ngaca. Jadi gua kayak realize bahwa gua nggak bisa terlalu ngomong banyak sama mereka tentang hal ini. Yang gue bisa lakukan adalah kasih lihat mereka how I treat their mother. Iya. Karena buat gue itu jauh lebih penting ketimbang gue cuma ngomong, ntar cari cowok tuh jangan yang kayak gini, kayak gini. Ya kalau dia di rumah ngelihat bapaknya mungkin ngomong kasar sama emaknya, pukul emaknya, terus kayak nggak respect, nggak sayang sama maminya. Ya mungkin sekarang mereka lihat gue kalau lagi kiss emaknya, iya gitu ya. Tapi we for sure yakin bahwa one day lu bakal inget this moment waktu daddy sama mami lagi saling sayang-sayangan. Dan itu gambaran yang gue selalu kayak pengen kasih lihat ke anak-anak gue. Jadi not about cuman kata-kata, titipin pesan, scam gitu kayak otaknya mereka gitu, kayak bikin ini itu gak boleh, ini nih cowok baik, nih cowok gak baik gitu ya. I think melalui kita berdua as a parents cukup untuk kasih lihat mereka bahwa hey, a good family tuh kayak gini. Gitu. Alright, so you're doing it langsung by contoh. Ya, by example lah. By example. Ya. So the pressure is actually not in your daughter. Sebenarnya the pressure is on your side gitu. Jadi ya kitanya yang harus tunjukin ke anak-anak bahwa a good family di kacamata daddy sama mami tuh kayak gini gitu. Alright, oke. Iya. Oke. So, after this I want bahas tentang pekerjaan lagi nih. Alright. So, kemarin sempat agak terkejut. I think you know mau kemana urannya. Iya. Terkejut kayak tiba-tiba pengumuman kalau you're no longer di Axio. Yes. Alright. So, kalau boleh tahu, kayak what's the reason behind it, since it's like already 14 tahun ya? 14 tahun di Axio. Bisa dibilang it's part of you. Ya kan? Kalau orang tahu Ivan Mario sama dengan Axio. Ya kan? And then you decide to gue keluar dari Axio tapi masih jadi fotografer. I thought begitu keluar dari Axio udah, I think mau lanjut ke F&B-nya. I know you have several F&B businesses kan gitu. Kayak reason behind it apa sih? Actually I have another personal reason yang mungkin gue gak bisa cerita. Alright. Tapi this is something not yang gua nggak pikirin dan mendadak gitu. So it's been like maybe udah 3 years juga. Oh, it's been 3 years. It's been 3 years gua udah pikirin ini up and down feeling gitu. Cuman buat gua actually buat gua comfort zone gua. Gitu. Kalau if you wanna talk like position, money, works, I think I have everything there gitu. Jadi yang gue lihat ya, dan gue dari dulu tipe orang yang gak suka stay in comfort zone. Jadi kadang-kadang kalau udah terlalu comfort, gue jadi gak comfort sendiri gitu, ngerti gak sih? Jadi ya selain personal reason itu ya gue juga ngerasa this is the best timing I think untuk melangkah ke step yang berikutnya gitu. With a grateful heart of course, karena ya gue keluar baik-baik lah intinya. Jadi there's so many things yang masih gue pengen achieve.
ya mungkin nanti lu bisa lihat beberapa tahun ke depan mungkin jadi apa gitu ya. Because I'm also challenging myself untuk kayak keep creating in the same times. Tapi just do with my own right now kayak melakukan hal yang menurut gue menarik gitu. Oke, so bakal jadi wedding photographer sampai kapan? Kalau ada rencana. I mean, do you have a plan for it? Kayak, kayak gue kayak umur segini kayak I think I will stop. Sebenarnya kalau boleh ngomong jujur, I think this is the first time gue ngomong secara publik. I think keluar dari Axio, it's also not my planning. Iya, it's not my planning sebenarnya, kayak not my planning right now. I think gue tadinya mikirnya kayak, karena gue tahu dari lu, kalau lu tahu gue kemana-mana workshop, gue selalu bilang kayak photography is just like a mountain. Lu naik pasti ada turunnya. Exactly. Ya kan? Jadi emang dari dulu gue gak pernah ambitiously keluar untuk kayak creating a new company lah, atau kayak do yang kesannya seolah-olah lu bisa jauh lebih pinter atau apalah gitu. Enggak. Exactly. Cuman ya this time gue ngerasa kalau lu tanya foto mau sampai kapan, ya of course pemikiran gue tetap sama. Ya, nggak akan berubah gitu. So sekarang now I'm already like 38 years old. So I think maybe 2-3 years sambil build something. Sebenarnya gue nggak mau lewat 45 aja intinya kayak gitu. Kalau nanya mau motret sampai kapan, nggak mau sampai 45. Bahkan gue pengen lebih cepat, lebih early. Karena buat gue, I really wanna enjoy something else gitu. Dan you know sekarang fotografer juga banyak yang bagus-bagus, yang muda-muda bagus-bagus. Buat gue ya emang mungkin udah saatnya they also step up and take the game gitu. Gue ya dikit-dikit lah gitu. Lucu-lucu gitu. And then like in 14 years your career, ada cerita berkesan satu couple or dua couple yang sampai sekarang tuh masih ada terreplay di otak kayak, wah gila ini cerita bakal gue inget banget. Cause I have one, ini simple banget kayak sepanjang, soalnya aku baru 4 tahun foto di fotografi, di wedding gak lama. Ada satu yang menurut aku yang paling berkesan adalah, ini belum lama fotonya, jadi dia holy matrimony tapi di rumah karena lagi pandemic kan. And then as simple as waktu selesai holy matrimony, selesai semuanya, dia bilang ke cowoknya, I'm glad that we are married. I mean it's a simple words, tapi nggak pernah dengar ada orang yang ngomong itu setelah holy matrimony. I don't know why. Mungkin pernah tapi di belakang aku. I don't know. But I mean it means so much begitu. Bayangin gila jadi cowok happy banget nih ada ngomong I'm glad that we are married. So di saat itu dia bersyukur banget kalau kita married. Dari Ko Ivan ada cerita apa? Kalau mau ceritain sih panjang ya, banyak banget sih. Satu cerita ya? Satu cerita, cuman yang tadi pas lo ngomong gue lagi inget-inget try to flashback, there's so many. Tapi ada satu yang mungkin paling menarik adalah waktu itu couple gue ketinggalan cincin lagi holy matrimony. Pernah, like seriously pernah ketinggalan cincin, nangis. At the end of the day yang dia pakai cincinnya cincin bokapnya, karena buat replacement karena udah gak keburu lagi bolak-balik gitu. Tapi I think in that moment mereka mungkin belajar, and I also learn from what happened kejadian itu bahwa it's not about apa yang lu lihat di luaran, but everything tuh it's all about your heart inside gitu. Karena ujung-ujungnya waktu mereka udah try tuh kayak terima bahwa ya udah cincin gua ketinggalan pakai cincin bokap tadi, awalnya nangis-nangis, turns to be really good. And kayak tadi lu bilang tiba-tiba kayak emotionnya semua tuh keluar gitu. And ya akhirnya mereka bisa bilang kayak it's just about like cincin gitu. Yang penting komitmen, right? Yes. Cincin mau dikasih baut juga ya udah gitu. Kasih mur kalau nggak ada ya cari baut gitu pasang. And gue jadi ingat hal-hal kayak gitu kayak I love that kind of stuff. Karena menurut gue kayak apa yang kadang-kadang lu lihat di depan mata itu bukan berarti jadi kayak patokan utama gitu. Makanya kayak selalu gue bilang kayak nggak usah lah percaya semua yang ada di sosial media. It's just like buat hiburan oke. Tapi kalau dibuat jadi kayak lu punya hasrat, I think it's not real gitu sometimes. Lu mesti tahu dulu, go deep to the cerita gitu. Lu punya cincin yang bagus, tapi kalau ternyata pernikahan lu berantakan, cincinnya sampai matanya segede-gede jempol gitu ya. Tapi tiba-tiba 2-3 hari lagi lu tiba-tiba considering to divorce, I think sama aja. Jadi ya that kind of story yang gue selalu inget kalau lagi di wedding tuh banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu. There's just a lot of interesting story kan di wedding photographer kan. Alright. Okay. Thank you Ko Ivan. That's actually the last question. Dave. Thank you Ko Ivan for sharing your story about your marriage dan semua tips and triknya. Mantap. Semoga pendengar-pendengarnya termasuk saya menjadi bekal untuk saya nantinya. Karena perjalanan saya jadi wedding photographer masih lumayan panjang harusnya. Ya kan? Belum menikah dan mungkin mengalami yang Ko Ivan akan alami dan akan jadi bekal yang luar biasa.
Yes. Oke, thank you Ko Ivan. Thank Sekali lagi you, buat thank you. waktunya udah mau Thank you, bro. datang. Thank you. Oke, stay safe and stay healthy Ya, ya. you too. Alright, bye Ya, bye. bye. See ya.